campurkan cukai yang kalian punya itu dengan air dengan perbandingan 1:1. Jadi misalnya cukanya itu sekitar 500. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel Pound Treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Seringkali kita sebagai pemilik anabul, anjing maupun kucing itu dibuat bingung dan juga mungkin agak kesal ya guys ya. Karena kita sudah berusaha untuk membersihkan areal kandang dan sekitarnya dari kotoran, pi dan pu dari anjing maupun kucing kita, tapi kok kayaknya masih agak-agak bau ya guys ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya guys ya tentang bagaimana cara kita membersihkan area kandang maupun sekitarnya dari anabul milik kita, baik itu anjing maupun kucing, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang relatif alami dan mudah didapatkan. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Disclaimer di awal ya guys ya, bahwa segala informasi yang saya sharing di video kali ini saya kumpulkan dari berbagai macam sumber, dari perawatan, tips perawatan kucing maupun anjing, dan juga pengalaman beberapa teman dalam memelihara anabul dan juga pengalaman saya sendiri. Namun apabila kalian ada tambahan atau ada masukan untuk video kali ini, bisa di komen di video ini ya guys ya, di kolom komentar maksudnya. Makasih. Bahan yang terdapat di sekitar kita yang dapat digunakan untuk membersihkan bau atau menghilangkan bau dari kotoran anjing maupun kucing, terutama kucing ya guys, karena menurut beberapa orang itu kotoran kucing itu baik kotoran maupun pipisnya itu lebih menusuk atau lebih bau sekali dibanding anjing. Kalau menurut saya sih dua-duanya sama-sama bau ya guys ya. Nah, kembali lagi, bahan yang pertama yang kita gunakan adalah baking soda atau natrium bikarbonat, atau rumus kimianya adalah NaHCO3 maksudnya. Nah, natrium bikarbonat atau baking soda ini sudah digunakan sejak lama ya guys, sejak abad ke-19, dan secara alami baking soda ini dapat menyerap bau. Nah, cara pengaplikasikannya bagaimana? Nah, caranya tentu saja kalian make sure untuk membersihkan lebih dahulu area yang terkena atau terpapar dari kotoran kucing maupun anjing ataupun air seninya ya guys ya. Itu dibersihkan dulu. Apabila memang masih bau, jadi maksudnya tidak bisa, misalnya nih guys ya, mohon maaf, masih ada kotorannya, kalian kasih baking soda, tidak begitu prosesnya, tidak begitu caranya guys ya. Kalian make sure dulu itu dibersihkan dulu, dihilangkan dulu baik kotoran maupun pi-nya itu, air seninya, air pipisnya itu sudah bersih tapi masih bau, kalian dapat menggunakan bubuk baking soda. Caranya adalah kalian taburkan ke daerah-daerah yang kalian rasa itu masih agak bau ya, baunya masih menyengat. Nah, kalian taburkan ke daerah-daerah tersebut dan didiamkan selama kurang lebih semalaman. Nah, setelah paginya atau sudah lebih dari semalam, kalian dapat membilas atau menyiram area-area biasa bau tersebut dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, itu dipercaya baunya akan hilang, karena yaitu tadi seperti yang saya sebutkan bahwa sifat baking soda adalah dapat menyerap bau secara alami. Bahan kedua yang dipercaya dapat menghilangkan bau dari kotoran maupun dari urin baik anjing maupun kucing adalah dengan cuka ya guys, baik itu cuka putih maupun cuka apel. Nah, caranya adalah dengan mencampurkan cuka, baik cuka putih maupun cuka apel. Jadi kalian bisa pilih ya guys ya. Apabila kalian mau menggunakan cuka putih, bisa cuka putih. Apabila kalian menggunakan cuka apel, ya bisa cuka apel ya guys. Nah, caranya campurkan cuka yang kali punya itu dengan air dengan perbandingan 1:1. Jadi misalnya cukanya itu sekitar 500 mili katakanlah gitu guys ya, maka airnya 500 mili. Nah, dengan begitu, nah semprotkan larutan campuran cuka dan air tersebut di daerah-daerah yang biasa masih bau ya guys, masih bau urin, masih bau kotoran ya seperti sebelumnya. Make sure juga pastikan bahwa tempat-tempat tersebut sudah kalian bersihkan terlebih dahulu ya guys ya. Nah, disemprot kemudian didiamkan beberapa saat.
Lalu kalian dapat menyiram atau menyemprot daerah tersebut dengan menggunakan air yang mengalir. Oh ya, asam itu maksudnya cuka itu dikatakan bersifat asam yang dapat menetralisir bakteri yang terdapat pada kotoran maupun urin dari kucing maupun anjing. Oh ya, penggunaan larutan cuka dan air ini sebagai bahan pembersih dapat juga kalian gunakan ya guys dalam membersihkan kotak pasir kucing. Nah, apabila kalian sudah membersihkan kotak pasir kucing namun dirasa kok masih bau banget ya, nah itu bisa digunakan campuran larutan cuka maupun air, disiramkan atau disemprotkan ke kotak pasir kucing tersebut, didiamkan, kemudian baru kalian bilas. Oh ya, selanjutnya kalian juga bisa menggunakan campuran dari sabun cuci piring cair dengan cuka putih ya guys. Dicampurkan, kemudian diaplikasikan ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang dirasa masih bau kotoran maupun urin dari anjing maupun kucing. Nanti didiamkan beberapa saat, kemudian baru disemprot atau disiramkan dengan air yang mengalir. Lanjut, kalian juga bisa menggunakan perasan dari jeruk nipis. Dengan baking soda, yang jumlahnya atau konsentrasinya ya bisa dikira-kira ya guys ya. Kalian campurkan keduanya, baik itu baking soda maupun jeruk nipis. Kemudian diaplikasikan di tempat-tempat atau spot-spot yang dirasa masih bau kotoran tersebut ya guys ya. Dan ya dipastikan juga kalian sudah membersihkannya ya guys ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, dia diaplikasikan, kemudian didiamkan beberapa saat, kemudian baru kalian siram atau bersihkan dengan air yang mengalir. Lanjut, yang kelima, kalian dapat menggunakan campuran dari hidrogen peroksida dan juga sabun cuci piring. Nah, tadi kan di awal kita campurkan sabun cuci piring dengan menggunakan cuka putih ya guys. Nah, sekarang dengan hidrogen peroksida. Apa sih hidrogen peroksida itu? Hidrogen peroksida menurut beberapa sumber yang saya rangkum adalah senyawa kimia yang banyak digunakan untuk bahan-bahan pembersih rumah tangga, cat, kemudian tekstil, dan juga untuk produk kosmetika ya guys ya. Nah, caranya ya juga seperti yang sebelumnya, Caranya bagaimana? Caranya campurkan hidrogen peroksida dengan sabun cuci piring ya guys. Dicampurkan kemudian diaplikasikan ke tempat-tempat yang dirasa masih bau atau masih kotor ya guys ya. Kemudian baru disiram dengan air yang mengalir. Lanjut, kalian juga bisa menggunakan kayu pinus. Kayu pinus itu caranya adalah dicampurkan atau ditaburkan di tempat kotak pasir kucing atau tempat-tempat spot-spot yang biasa didatangi oleh kucing untuk pi dan pu ya. Kalian taburkan situ dan pastikan juga sudah dibersihkan tempat-tempat tersebut ya guys, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari bekas kotoran maupun bekas api dari kucing maupun anjing. Lanjut, yang ketujuh, kalian juga bisa menggunakan arang. Ya, arang ya guys, arang yang biasa kalian gunakan untuk bakar-bakar, untuk barbecue, bakar jagung dan lain sebagainya guys ya. Arang itu cara pengaplikasiannya bagaimana? Letakkan saja arang ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang dirasa masih bau ya guys ya. Tapi pastikan juga itu sudah dibersihkan. Kemudian letakkan arang tersebut di tempat-tempat yang dirasa masih bau tersebut. Nah, dinyatakan bahwa arang itu dapat menyerap bau secara alami, sama seperti baking soda ya guys, dapat menyerap bau secara alami. Kemudian kalian juga dapat menggunakan bubuk kopi. Bubuk kopi tersebut ditaburkan di tempat-tempat dirasa masih bau ya guys ya, masih bau. Kalian taburkan bubuk kopi tersebut. Dikatakan lebih efektif apabila bubuk kopi itu ditaburkan dalam jumlah yang banyak sehingga dapat menutupi bau dari tempat-tempat yang tadi bekas pipis atau kotoran anabul ya guys ya. Kalian aplikasikan di daerah tersebut dalam jumlah cukup banyak sehingga dapat menutupi baunya. Kemudian diamkan beberapa saat, setelah itu baru dibersihkan dengan air yang mengalir. Kalian juga dapat menggunakan disinfektan atau pemutih ya guys ya, seperti sering saya gunakan. Ya, tapi kan pemutih itu kan bukan bahan alami. Ya, memang disinfektan itu bukan bahan alami, itu merupakan buatan pabrik ya guys ya, buatan manusia. Tapi ini ya dapat anggaplah sebagai suatu pilihan atau opsi apabila kalian ingin membersihkan tempat atau spot-spot yang dikira masih bau pipis atau maupun kotoran kucing maupun anjing ya guys ya. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Kalian tinggal campurkan disinfektan
dengan air. Kalau kalian ingin lebih ini lagi sih bisa langsung ya guys. Cuman kalau ingin lebih irit dapat menggunakan larutan air dan juga disinfektan, kemudian disiramkan atau diaplikasikan ke tempat-tempat yang dirasakan masih bau tersebut. Diamkan beberapa saat, kemudian disinfektan itu dapat mengangkat bau atau bakteri yang ditinggalkan dari kotoran maupun air seni dari kucing maupun anjing. Namun ada beberapa orang yang merasa tidak kuat dengan bau disinfektan yang memang sangat kuat sekali guys baunya itu. Nah ya, apabila bagi kalian yang tidak suka atau kurang kuat dengan bau disinfektan atau pemutih tersebut, dapat menggunakan bahan-bahan alami yang sudah saya spill di sebelumnya guys ya. Dan guys, video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk membersihkan tempat-tempat atau spot-spot yang dirasa masih bau kotoran maupun bau pipis dari kucing maupun anjing ya guys, walaupun sudah dibersihkan. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing anjing. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga tolong mohon kesediaannya, bantuannya untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.